Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Mel, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jennifer Talia Gerungan, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan judul materi kami yaitu asuhan keperawatan pada pasien BPH atau benign prostatic hyperplasia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jennifer Talia Gerungan. Berikutnya ada Puji Ardi Lestari, dan berikutnya juga ada Heni Lewedalu, ada juga Kiana Mita Kujana, dan yang terakhir ada Cahya Sasi Ramadan. Berikut adalah outline kami. Di dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan pengertian BPH, tanda dan gejala BPH, patofisiologi BPH, pemeriksaan diagnosis BPH, penata laksanaan BPH, komplikasi BPH, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada pasien BPH. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian benign prostatic hyperplasia. Pengertian BPH itu sendiri adalah pembesaran atau hipertrofi kelenjar prostat. Teman-teman tahu sendiri, hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel. Jadi, BPH adalah pembesaran atau peningkatan ukuran sel yang terjadi pada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini dia membesar, meluas ke atas menuju kandung kemih dan menghambat aliran keluar urin. Jadi karena prostat ini membesar, dia menghambat aliran keluar urin. Selanjutnya, berkemih yang tidak lancar dan retensi urin memicu statis urin dapat menyebabkan hidronefrosis. Hidronefrosis ini adalah pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin di dalam ginjal. Dia juga bisa menyebabkan hidroureter. Hidroureter ini pelebaran ureter. Jadi jika terjadi hidronefrosis, otomatis dia juga akan terjadi pelebaran ureter atau hidroureter. Dan juga dia bisa menyebabkan infeksi saluran kemih atau urinary tract disease atau bisa teman-teman ketahui sebagai ISK. Dan BPH ini juga sering terjadi pada pria berusia lebih dari 40 tahun. Jadi di sini BPH adalah pembesaran atau hipertrofi kelenjar prostat. Teman-teman perlu ketahui sebelumnya, kelenjar prostat itu dia berada di sebelah inferior. Dia terletak di sebelah inferior buli-buli. Jadi dia ada di bawah kandung kemih. Buli-buli ini kandung kemih, dan dia juga membungkus uretra posterior. Teman-teman tahu sendiri kan, aliran urin itu dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Jadi kelenjar prostat ini berada di antara kandung kemih sama uretra. Dia berada di tengah-tengah itu. Dan fungsi kelenjar prostat ini, dia itu melindungi dan menutrisi sperma. Dia juga menutup saluran kemih saat ejakulasi agar air mani tidak masuk ke dalam kandung kemih. Jadi pada saat pria ejakulasi, dia berfungsi untuk menutup kandung kemih agar air mani ini atau air sperma dia tidak masuk ke dalam kandung kemih. Dan kelenjar prostat juga dia menunjang kinerja hormon seks utama pria, yaitu hormon testosteron. Nah, di sini testosteron itu berfungsi sebagai produksi sel sperma serta perkembangan alat produksi sperma. Jadi dari fungsi-fungsi kelenjar prostat itu, jika terjadi pembesaran prostat, otomatis semua fungsi-fungsinya juga itu akan terganggu. Nah, di sini karena prostatnya membesar, sehingga bisa terjadi BPH atau benign prostatic hyperplasia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tanda dan gejala BPH. Gejala utama benign prostatic hyperplasia ini adalah gangguan saat buang air kecil. Karena jika terjadi, teman-teman bisa
teman-teman bisa menilai sendiri jika terjadi pembesaran kelenjar prostat, sedangkan kelenjar prostat itu berada di antara kantung kemih dan uretra. Kantung kemih dan uretra ini tempat jalan aliran urin. Jika dia terjadi pembengkakan, otomatis kantung kemih akan tersumbat, jadi otomatis dia akan menghambat aliran urin, dan otomatis teman-teman bisa lihat sendiri bahwa gangguannya itu adalah gangguan saat buang air kecil. Yang pertama itu resistensi perkemihan. Resistensi perkemihan di sini adalah kondisi ketika proses pengeluaran urin itu terhenti tiba-tiba. Jadi pada saat dia berkemih, dia tuh proses berkemihnya itu terhenti tiba-tiba. Jadi dia ini kesulitan mengawali aliran urin karena tekanan pada uretra dan leher kandung kemih. Jadi dia sulit buang air kecil. Selanjutnya ada frekuensi perkemihan. Sering kencing karena tekanan pada kandung kemih. Frekuensi perkemihan ini biasanya frekuensi pada orang normal rata-rata sebanyak 5-6 kali per jam dengan volume kurang dari 300 ml setiap miksi atau setiap berkemih, atau sekitar 1.500 ml per hari. Jadi frekuensi perkemihan ini pada pasien BPH dia akan lebih dari 5-6 kali per 4 jam. Dia akan lebih karena dia mengalami tekanan, tetapi dia itu sulit untuk mengeluarkan urinnya karena di sini ada juga resistensi perkemihan. Yang ketiga ada urgensi perkemihan. Urgensi perkemihan ini adalah perlu ke kamar mandi segera untuk kencing karena tekanan kandung kemih. Seperti yang saya bilang tadi, urgensi perkemihan ini dia tuh keinginan yang mendesak untuk segera pergi ke kamar mandi. Jadi kayak tiba-tiba dia pengen buang air kecil begitu. Jadi urgensi perkemihan ini kayak dia merasa biasanya kan kita kalau pengen buang air kecil kita kayak ada rasa pengen buang air kecil tapi kita kayak masih bisa nahan, tapi ini tuh kayak langsung tiba-tiba pengen langsung kayak keluarin air kencingnya gitu. Selanjutnya nokturia. Teman-teman udah tahu pasti nokturia adalah buang air kecil di sela waktu tidur atau biasa disebut ngompol pada anak kecil. Nokturia di sini perlu bangun malam hari untuk kencing karena tekanan pada kandung kemih. Jadi buang air kecil di sela waktu tidur. Selanjutnya adalah turunnya kekuatan aliran air kemih. Tanda dan gejala berikutnya adalah turunnya kekuatan aliran air kemih. Teman-teman tahu sendiri tadi kan dia terjadi pembesaran prostat, jadi dia menghambat aliran urin, jadi otomatis kekuatan aliran berkemih itu menurun. Terus otomatis juga aliran urinnya tidak lancar, dan juga yang terakhir bisa terjadi hematuria. Kenapa bisa terjadi hematuria? Karena jika kita ingin buang air kecil, terus kita kayak udah mengejan gitu, tapi urinnya susah keluar, otomatis bisa berpotensi untuk terjadi hematuria. Atau teman-teman tahu sendiri, hematuria adalah air urin yang berwarna merah karena bercampur dengan darah. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi hasil tes atau hasil diagnosis. Yang pertama itu ada urografi, menunjukkan volume urin residu pasca pengosongan tinggi. Jadi urografi ini atau biasa disebut dengan CT scan. Teman-teman tahu kan CT scan sendiri, jadi dia bisa menunjukkan volume urin residu pasca pengosongan tinggi. Residu ini adalah sisa urin dalam kandung kemih setelah berkemih secara spontan. Jadi dia bisa menunjukkan sisa urin dalam kandung kemih setelah dia berkemih. Otomatis pada pasien BPH ini sisa urinnya itu, volume urin dalam kantung kemih itu lebih banyak daripada orang yang normal. Selanjutnya
ada pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen. Dia tuh dapat naik perlahan. Nah, prostat spesifik antigen ini yaitu dia menghasilkan protein. Maaf teman-teman, salah. Jadi prostat spesifik antigen ini dia itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel prostat untuk mengatur kekentalan atau viskositas. Kekentalan ini atau biasa disebut viskositas cairan semen atau sperma. Jadi PSA ini dia merupakan protein yang mengatur kekentalan air sperma. Protein ini dia dihasilkan dalam jumlah besar oleh sel prostat yang mengalami keganasan atau kanker prostat pada laki-laki, sehingga pengukuran konsentrasi PSA ini berfungsi sebagai penanda BPH. Sebagian besar orang normal konsentrasi PSA dalam darah yaitu kurang dari 4 Ng per ml. Jika dia mengalami BPH, otomatis konsentrasi PSA ini akan naik perlahan. Dia bisa lebih dari 4 Ng per ml. Selanjutnya ada prostat ultrasound menunjukkan hipertrofi. Jadi prostat ultrasound ini dia itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan tes yang menghasilkan gambar hitam putih dan prostat Anda dengan memantulkan gelombang suara dari jaringan tubuh. Jadi dia tes dengan gambar hitam putih, namanya prostat ultrasound. Dia ini tes dengan gambar hitam putih dan memantulkan gelombang suara. Jadi dia bisa menunjukkan hipertrofi. Dia juga bisa mengetahui adanya kelainan, kanker, atau kondisi terkait prostat lainnya. Jadi dengan prostat ultrasound ini kita bisa lihat apakah di dalam kelenjar prostat itu terjadi hipertrofi atau tidak. Kalau terjadi hipertrofi, sudah dikatakan dalam pengertian BPH tadi, yaitu BPH adalah pembesaran atau hipertrofi sel prostat. Jadi untuk mengetahui BPH kita juga bisa, untuk mendiagnosis BPH kita juga bisa menggunakan prostat ultrasound. Selanjutnya ada pemeriksaan rektal digital yang menunjukkan penuhnya prostat dan hilangnya median sulcus Medline Grove antara dua lubang prostat yang sejajar. Median sulcus ini adalah midline growth yang di antara dua lubang prostat yang sejajar. Jadi pemeriksaan rektal ini sama seperti atau biasa disebut colok dubur. Jadi dengan pemeriksaan ini kita bisa mengetahui apakah pasien tersebut mengalami pembesaran kelenjar prostat atau tidak. Selanjutnya ada urinalisis atau analisis urin, mungkin menunjukkan hematuria melalui mikroskopis. Teman-teman tahu sendiri, yaitu urinalisis itu kita memeriksa sampel urin di laboratorium. Jadi kita bisa lihat apakah di urinnya ada darah, kita bisa tahu apakah dia ada hematuria atau tidak, karena kan tadi gejala dari BPH salah satunya adalah hematuria. Selanjutnya kadar BUN dan kreatinin dapat naik jika fungsi ginjal terganggu. Nah, fungsi ginjal sendiri ini kan menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, dan juga membantu mengeluarkan urin. Jadi jika fungsi ginjal terganggu, otomatis kadar BUN dan kreatinin ini dapat naik. Kadar BUN ini biasa juga disebut ureum atau blood urea nitrogen. Kalau menggunakan tes, dapat menentukan kadar urea nitrogen dalam darah dan merupakan zat sisa dari metabolisme protein dan seharusnya dibuang melalui ginjal. Kreatinin darah atau tes menentukan kadar kreatinin dalam darah. Jadi harusnya ini dibuang melalui ginjal. Tapi jika aliran perkemihan itu terhambat, otomatis
Jika fungsi ginjal ini terganggu, otomatis kadar BUN dan kreatin ini dapat naik karena kan dia seharusnya dibuang, tapi jika terganggu dia akan naik kadarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan diagnosis BPH. Hampir sama seperti yang di atas, yaitu USG prostat untuk melihat ukuran prostat penderita. Jadi kan otomatis kalau ada pembesaran prostat, otomatis prostatnya lebih besar dari ukuran normal. Kita bisa memeriksanya lewat USG prostat. Selanjutnya tes urin seperti yang tadi, urinalisis, untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi atau kondisi lain yang memiliki gejala yang mirip dengan pembesaran prostat jinak, seperti yang tadi kan, infeksi saluran kemih, hidronefrosis, dan juga hidroureter. Selanjutnya ada tes darah untuk memeriksa kemungkinan gangguan pada ginjal. Tes darah ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu bisa kelainan gangguan pada ginjal, karena kan ginjal fungsinya yaitu adalah menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, dan juga membantu mengeluarkan urin. Jadi bisa dilakukan tes darah apabila bisa terlihat kan, kalau misalnya penyaringan darah berarti darahnya sudah disaring kan, tapi kalau misalnya kelihatan masih ada ini di dalam darahnya, otomatis ada gangguan pada ginjal. Selanjutnya ada tes pengukuran kadar antigen PSA seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi PSA itu adalah protein yang dihasilkan oleh prostat. Jadi dia bisa meningkat bila kelenjar prostat membesar atau memiliki gangguan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, sama juga, hampir mirip juga sama yang di atas. Ini saya ambil dari beberapa referensi, atau kelompok saya ambil dari beberapa referensi. Jadi di sini juga sama seperti yang di atas, ada pemeriksaan laboratorium, analisis urin, dan elektrolit, yaitu kadar ureum tadi, BUN, dan kreatinin darah, pemeriksaan PSA. Dilakukan sebagai dasar penentuan perlunya biopsi atau deteksi dini keganasan. Jadi pemeriksaan penunjang ini juga bisa menentukan perlunya dibiopsi atau deteksi dini keganasan saja. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan BPH. Penata laksanaan benik prostatic hyperplasia sangat tergantung dari derajat keparahannya berdasarkan scoring atau IPSS, International Prostate Symptom Score. Yang pertama itu pemantauan ketat atau watchful waiting dilakukan pada pasien dengan gejala ringan. Jadi pada pasien dengan gejala ringan ini kita hanya melakukan pemantauan saja, dan kita juga menginstruksikan kepada pasien untuk memulai pola hidup yang sehat. Kita pantau sambil kita juga menginstruksikan pola hidup sehat, menjaga makan, menjaga semua agar hormon dalam tubuh kita juga bisa seimbang. Seterusnya, yang kedua ada medikamentosa pasien, atau medikamentosa ini bisa disebut pengobatan pasien dengan gejala sedang. Skor IPSS ini atau International Prostate Symptom atau AUA. AUA ini adalah singkatan dari American Urological Association Symptom Score Index. Jadi dia itu skor sedang apabila dia 8 sampai 18. Skor kalau berat itu 19 sampai 35. Jadi pada gejala sedang ini pasien sudah mulai diberikan terapi farmakologis. Jadi tingkat BPH ini ada 3. Ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang berat ini yang ketiga yaitu adalah terapi bedah. Yang pertama ada transurethral resection of the prostate atau TURP. Nah, TURP ini dia itu operasi membuang bagian dari kelenjar prostat. Jadi dia membuang bagian yang lebih. Bagian-bagian yang lebih itu dia membuang, dia mengangkat sedikit demi sedikit. Nah, sedangkan yang transurethral incision of the prostate ini atau TUIP
dia hanya membuat irisan kecil di prostat, di bagian prostat yang membesar itu, agar urin bisa keluar dengan lancar. Jadi kalau TURP ini dia mengangkat sedikit demi sedikit. Kalau transurethral incision of the prostate ini dia hanya membuat irisan kecil di tengahnya untuk membuat aliran urin biar urin bisa lancar. Selanjutnya ada prostatektomi terbuka. Prostatektomi terbuka ini adalah mengangkat seluruh jaringan prostat. Dia menggunakan prostatektomi laparoskopi. Jadi dia ini dilakukan pembedahan di bagian perut bawah, terus dia menggunakan laparoskopi untuk mengangkat seluruh jaringan prostat. Selanjutnya ada penata laksanaan BPH juga. Yang pertama memberikan alpha blocker untuk menghilangkan gejala. Alpha blocker ini yaitu fungsinya untuk menghambat alpha. Jadi di sini ada beberapa obat alpha blocker yaitu doxazosin. Doxazosin ini diberikan dengan dosis 1 mg sehari sekali sebelum tidur. Dosis ini bisa digandakan tiap 1-2 minggu tergantung respon tubuh pasien. Jadi kalau misalnya respon tubuhnya makin meningkat atau tidak reda, dia bisa ditambah 2-4 mg per hari. Yang seharusnya cuma 1 mg, dia bisa jadi 2-4 mg per hari. Tetapi dia ini bisa digandakan tiap 1-2 minggu. Dan maksimal dia bisa 8 mg per hari setelah 4 minggu. Jadi teman-teman kalau mau mengonsumsi obat, jadi harus dengan resep dokter. Selanjutnya ada tamsulosin. Tamsulosin ini dia sama, jadi obat-obat ini sama menghambat alfa juga. Dia ada 400 mg per hari secara umum. Itu yang secara umum. Dia bisa dikonsumsi 30 menit setelah makan. Maaf teman-teman, tadi itu 400 mikrogram, bukan miligram. Selanjutnya ada terazosin. Terazosin itu dia 1 mg 1 kali per hari sebelum tidur, dan dia bisa dinaikkan tiap 7 hari. Dosis perawatannya 5-10 gram sekali sehari, bisa 5-10 gram terazosin. Jadi itu adalah obat-obat penghambat alfa. Nah, mengonsumsi obat-obat ini dia juga bisa ada efek samping kan, setiap obat kan punya efek samping. Nah, monitor tekanan darah, hipotensi dapat menjadi efek samping dari beberapa alpha blocker. Karena alpha blocker ini dia juga menghambat alpha, yaitu dia juga bisa meredakan hipertensi. Jadi jika kita melakukan pelaksanaan pada pasien BPH, kita juga harus memonitor tekanan darah apabila pasien ini meminum obat golongan alpha blocker, karena dia bisa terjadi hipotensi, efek samping dari beberapa obat alpha blocker ini. Seterusnya ada memberikan finasteride. Finasteride ini adalah obat untuk mengurangi kandungan hormon dehidrotestosteron. Nanti sebentar saya akan menjelaskan apa itu dehidrotestosteron. Dehidrotestosteron ini dia itu dihasilkan dari hormon testosteron dari testis. Pokoknya dia diubah menjadi dehidrotestosteron. Selanjutnya ada monitor kadar PSA secara periodik, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana mendiagnosis pasien BPH juga bisa dengan melihat kadar PSA-nya kan. Jika kadar PSA-nya meningkat, otomatis kita bisa melihat ada gangguan atau tidak. Biasanya kalau dia meningkat berarti dia ada gangguan. Dia protein PSA ini kan protein. Jadi jika dia dihasilkan dalam jumlah besar oleh sel prostat, biasanya itu mengalami keganasan atau bisa disebut kanker prostat. Itu sudah lebih dari BPH. BPH ini kan
bening prostat, hiperplasia, atau kanker prostat yang jinak, atau pembesaran prostat jinak. Maaf teman-teman, salah. Selanjutnya ada operasi pengangkatan jaringan prostat untuk menghilangkan tekanan kandung kemih yang terus mengalir setelah operasi. Seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, ada beberapa prosedur operasi. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa prosedur operasi seperti TURP, TUIP, dan prostatektomi terbuka, yaitu pengangkatan ini seluruh jaringan prostat. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya memberikan antispasmodik untuk pasien yang mengalami kejang kandung kemih. Jadi antispasmodik ini adalah golongan obat untuk pasien-pasien yang mengalami kejang kandung kemih. Kejang kandung kemih ini tuh dia seperti berkemih secara tiba-tiba dan sulit dihentikan. Jadi antispasmodik ini adalah obat untuk relaksasi otot. Selanjutnya kita masuk ke dalam komplikasi BPH. Komplikasi BPH yang pertama adalah infeksi saluran kemih yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dia juga bisa menyebabkan penyakit batu kandung kemih, tidak bisa buang air kecil, kerusakan kandung kemih dan ginjal, atau yang tadi hidroureter, hidronefrosis. Nah, di sini itu ada yang kelima juga ada hidronefrosis. Yang keenam ada peningkatan serum PSA yang tadi saya sudah jelaskan juga. PSA adalah protein yang dihasilkan prostat. Selanjutnya bisa juga terjadi hematuria. Saya juga sudah jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam patofisiologi BPH. Jadi perlu teman-teman ketahui penyebab BPH yang pasti ini belum diketahui, tetapi ada penyebab yang dikemukakan oleh para ahli. Ini merupakan yang paling sering terjadi pada BPH, tetapi penyebab yang pastinya belum diketahui. Yang pertama itu adalah penuaan. Sebelum kita masuk ke dalam pathway, teman-teman perlu mengingat kembali apa itu pengertian BPH. Jadi saya akan mengulang kembali. BPH itu adalah pembesaran kelenjar prostat yang besar, meluas ke atas menunjukkan kantung kemih dan menghambat aliran keluar urin. Nah, saya juga sudah jelaskan tadi fungsi-fungsi kelenjar prostat itu apa dan fungsi-fungsinya, tempatnya di mana. Jadi kelenjar prostat ini berada di tengah-tengah kandung kemih dan uretra. Nah, fungsinya juga yang sudah saya jelaskan tadi, melindungi, menutrisi sperma, menutup saluran kemih saat ejakulasi, dan seterusnya. Jadi penyebab yang paling banyak terjadi yaitu adalah penuaan. Teman-teman bisa lihat di sini, pada pria yang sudah dengan usia yang semakin tua, kadar testosteron makin menurun, sedangkan kadar estrogen ini relatif tetap, sehingga perbandingan estrogen dan testosteron relatif meningkat. Jadi penyebabnya itu yaitu penuaan. Biasanya di pria yang usia semakin tua dengan pola hidup yang tidak baik, dia bisa terjadi perubahan keseimbangan testosteron dan estrogen. Jadi testosteronnya ini akan makin menurun, sedangkan estrogennya relatif tetap. Sebelum lanjut, teman-teman harus ketahui dulu testosteron itu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dia itu adalah hormon seks utama pria. Testosteron ini berfungsi untuk produksi sel sperma serta perkembangan alat reproduksi. Nah, jika testosteron ini dia menurun, dia bisa merangsang terbentuknya sel-sel baru. Jadi kalau testosteronnya menurun, dia merangsang terbentuknya sel-sel baru. Tetapi sel-sel yang sudah ada, sel-sel prostat yang sudah ada ini, dia memiliki usia yang lebih lama, sehingga bisa menyebabkan pembesaran massa prostat. Dan perlu teman-teman ketahui yang tadi saya
saya jelaskan tentang dehidrotestosteron. Jadi hormon testosteron ini dihasilkan dari testis 90% dan 5% dari medula adrenal. Jadi dia ini diubah menjadi metabolit aktif, yaitu dehidrotestosteron. Dehidrotestosteron ini adalah hormon androgen yang memicu perkembangan karakteristik pria seperti pertumbuhan rambut, suara berat, dan peningkatan massa otot. Jadi teman-teman diingat lagi bahwa testosteron ini jika dia menurun, dia merangsang terbentuknya sel-sel baru. Tetapi sel-sel prostat ini yang telah ada, dia memiliki usia yang lebih panjang sehingga massa prostat menjadi lebih besar. Sedangkan estrogen ini tadi dikatakan dia relatif tetap. Fungsi dari estrogen ini yaitu dia meningkatkan jumlah reseptor androgen dan menurunkan jumlah kematian sel-sel prostat atau biasa disebut apoptosis. Jadi, jika terjadi ketidakseimbangan perubahan keseimbangan testosteron dan estrogen, jadi testosteron ini kan semakin menurun. Kalau dia menurun, dia terbentuknya sel-sel baru. Sedangkan estrogen ini dia relatif tetap. Estrogen ini dia menurunkan jumlah kematian sel-sel prostat. Otomatis sel-sel prostat yang telah ada kan dia memiliki usia yang lebih lama. Jadi dia bisa terjadi massa prostat yang lebih besar karena pada saat testosteron menurun, dia membentuk sel-sel baru. Apakah teman-teman bisa mengerti? Jadi, ketidakseimbangan testosteron dan estrogen pada pria yang sudah tua dengan pola hidup yang tidak baik, kadar testosteronnya ini akan menurun. Jika dia menurun, dia merangsang terbentuknya sel-sel baru. Sedangkan kadar estrogen ini dia relatif menetap. Estrogen ini fungsinya dia menurunkan jumlah kematian sel-sel prostat. Jadi teman-teman bisa didalami jika sel-sel prostat ini dia diturunkan jumlah kematiannya oleh estrogen. Sedangkan testosteron jika dia menurun, dia merangsang terbentuknya sel-sel baru. Jadi otomatis sel-sel prostat yang sudah ada ini dia memiliki dia memiliki usia yang lebih lama, dan dia ditambah dengan menurunnya testosteron merangsang terbentuknya sel-sel baru. Otomatis dia akan menjadi pembesaran massa prostat. Jadi dia bisa terjadi BPH, pembesaran massa prostat, atau teman-teman bisa balik lagi di tadi yang di awal, BPH adalah pembesaran atau hipertrofi kelenjar prostat. Nah, dari BPH ini dibagi menjadi dua, preoperasi dan postoperasi. Kita akan bahas dulu yang pertama, preoperasi. Jika terjadi BPH, preoperasinya akan terjadi kompresi uretra. Kompresi uretra ini di sini yaitu penekanan pada uretra. Kenapa bisa terjadi penekanan pada uretra? Karena terjadi pembesaran prostat. Teman-teman tahu sendiri kelenjar prostat letaknya di mana? Dia ada di tengah-tengah kandung kemih dan uretra. Jadi, jika dia terjadi pembesaran sel kelenjar prostat, otomatis dia akan terjadi penekanan pada uretra karena posisi kelenjar prostat ini ada di posterior uretra. Dia membungkus posterior uretra dan dia ada di inferior buli-buli atau di bawah kandung kemih. Jadi otomatis dia bisa terjadi penekanan uretra. Nah, kita ke kanan dulu. Jika terjadi penekanan uretra, dia akan terjadi kerusakan urogenital atau kerusakan urogenital, mukosa urogenital. Nah, di sini urogenital ini adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Fungsinya adalah tempat bermuara kencing dan air mani. Jadi, jika terjadi penekanan di uretra, otomatis fungsi urogenital ini juga akan terganggu
Karena uretra ini kan adalah tempat akhir berkemih kan. Jadi dari uretra langsung keluar kan. Jadi otomatis jika terjadi penekanan, dia juga akan terjadi kerusakan penekanan urogenital. Nah, di mana urogenital tadi ini yang sudah saya sebutkan, yaitu dia adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem berkemih. Jadi jika terjadi penekanan di uretra, otomatis dia juga akan terjadi penekanan di urogenital. Selanjutnya dia terjadi penekanan serabut-serabut saraf. Nah, teman-teman tahu sendiri, yaitu serabut-serabut saraf adalah sel-sel saraf yang saling terhubung. Otomatis, jadi teman-teman bisa memikirkan sendiri, jika dia terjadi kompresi uretra, terjadi penekanan di uretra, terjadi penekanan di urogenital. Urogenital ini kan adalah sistem organ, sistem reproduksi, sistem kemih. Nah, di dalam tubuh kita kan juga ada saraf-saraf nih. Otomatis dia juga bisa terjadi penekanan serabut saraf atau sel-sel saraf yang saling terhubung. Pokoknya dia tuh selalu saling berhubungan. Jadi dari penekanan uretra, tempat akhir pembuangan air kencing, dia juga terjadi kerusakan penekanan urogenital. Nah, dia juga jika terjadi kerusakan penekanan urogenital, dia bisa menyebabkan penurunan pertahanan tubuh. Ya, otomatis dia bisa menyebabkan penurunan pertahanan tubuh karena urogenital ini adalah sistem organ, sistem reproduksi. Jika dia tidak, dan sistem kemih, jika dia sudah susah untuk berkemih, otomatis dia bisa menurunkan pertahanan tubuh. Selanjutnya, nah di sini jika terjadi penekanan pada serabut-serabut saraf, teman-teman tahu sendiri kan, saraf jika terjadi penekanan itu bisa terjadi nyeri. Jangankan penekanan, teman-teman tahu sendiri jika biasanya orang bilang saraf kejepit itu, saraf kejepit sakitnya minta ampun, apalagi penekanan saraf, otomatis dia akan terjadi nyeri. Nah, dari nyeri ini kita bisa mengambil dua diagnosa keperawatan atau dua masalah keperawatan. Yang pertama adalah intoleransi aktivitas dan yang kedua gangguan rasa nyaman nyeri. Teman-teman, jika ada yang belum mengerti, nanti bisa ditanya di akhir presentasi. Selanjutnya, dari terjadi penekanan pada uretra, dia akan terjadi peningkatan resistensi leher vesika urinaria dan daerah vesika urinaria. Jadi dia akan terjadi ketahanan. Resistensi ini atau ketahanan, otomatis tubuh kita ini langsung bereaksi jika terjadi sesuatu. Jadi jika terjadi penekanan pada uretra, dia juga terjadi ketahanan pada leher kandung kemih dan daerah kandung kemih. Kenapa? Karena prostat yang tadi sudah dijelaskan, karena BPH itu pembesaran atau hypertrophy kelenjar prostat yang membesar meluas ke atas menuju kandung kemih. Jadi otomatis karena dia pembesarannya meluas ke atas menuju kandung kemih, akan terjadi peningkatan ketahanan leher kandung kemih. Otomatis leher kandung kemihnya ini langsung bereaksi jika ada sesuatu yang tidak benar, otomatis tubuh kita ini akan langsung bereaksi. Nah, selanjutnya akan terjadi peningkatan otot dektusor fase kompensasi. Otot dektusor ini dia adalah otot yang berkontraksi saat buang air kecil, mendorong urin keluar dari kandung kemih masuk ke uretra. Nah, kenapa terjadi ketebalan otot dektusor atau otot yang berkontraksi ini? Karena terjadi fase kompensasi atau fase ganti rugi. Teman-teman tahu sendiri kan, pada BPH dia sulit buang air kecil. Jadi otot berkontraksinya ini dia makin meningkat, ketebalannya tuh makin meningkat. Karena produksi urin yang terus-menerus itu
kandung kemih ini akan tidak mampu lagi menampung urin. Jadi tubuh ini berkompensasi, dia meningkatkan ketebalan otot dektusor atau otot yang berkontraksi saat buang air kecil agar bisa pasien ini bisa buang air kecil. Jadi dia kayak mendorong gitu. Nah, pada saat terjadi ketebalan otot dektusor otomatis akan terbukanya sakula. Sakula ini bisa dilihat dengan sitoskopi kandung kemih. Dia ini mukosa vesika yang dapat menerobos keluar antara serat dektusor. Jadi, apabila berlanjut, dektusor akan menjadi lemah atau lelah. Akhirnya akan mengalami dekompensasi dan tidak mampu lagi untuk konstruksi. Dia akan mengalami kegagalan. Jadi, ketika terbukanya sakula atau trabekula ini, otomatis itu sebagai tanda bahwa otot dektusor ini menjadi lemah, sebagai tanda bahwa telah terjadi kelemahan otot dektusor jika sakula atau trabekula ini sudah keluar. Karena jika ketebalan otot dektusor ini terus berlanjut, dia akan menjadi lemah. Selanjutnya, dia akan menurunkan kemampuan fungsi vesika urinaria. Nah, dia otomatis akan menurunkan kemampuan fungsi vesika urinaria karena kan otot dektusor ini ada di kandung kemih atau vesika urinaria tersebut. Jika dia sudah menjadi lemah, otomatis kemampuannya itu juga menurun. Dari sini bisa dilihat bisa terjadi refleks urin. Jika kemampuan fungsi kandung kemih menurun, akan terjadi refleks urin. Refleks urin ini adalah di mana terjadinya aliran balik urin dari vesika urinaria ke ureter selanjutnya menuju ke ginjal. Jadi, jika kemampuan fungsi VU-nya menurun, fungsinya kan untuk mengeluarkan air kemih. Tetapi jika dia menurun, dia akan terjadi reflux urin, yaitu terjadinya aliran balik urin. Nah, dia juga bisa menyebabkan hidronefrosis otomatis kan, karena kalau misalnya aliran balik urin kan pastikan pasien BPH ini terus memproduksi urin kan. Jadi ketika kemampuan fungsi kandung kemihnya sudah menurun, urin akan menumpuk terjadi aliran balik sampai dia bisa menumpuk di ginjal, maka terjadilah hidronefrosis atau pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin. Nah, penurunan kemampuan fungsi vesika urinaria ini juga bisa menyebabkan residu urin yang berlebihan. Tadi saya sudah jelaskan, residu adalah sisa volume urin dalam kandung kemih setelah penderita berkemih spontan. Jadi, ketika dia kemampuan fungsi VO-nya menurun, otomatis akan terjadi residu urin yang berlebihan. Sisa volume urin dalam kandung kemih seharusnya pada orang normal kan sisanya normal, tidak lebih. Tetapi pada orang yang terkena BPH ini, pada orang yang menderita BPH, residu urinnya itu dalam kandung kemih akan berlebihan, akan meningkat. Nah, jika residu urin dia meningkat, otomatis akan terjadi media pertumbuhan kuman, karena kan harusnya dia dikeluarin. Karena itu ada sisa-sisa, dia harus dikeluarin. Tapi jika dia tidak dikeluarin, otomatis itu bisa menjadi media pertumbuhan kuman. Nah, residu urin berlebihan ini juga bisa menyebabkan masalah keperawatan, yaitu gangguan eliminasi urin atau retensi urin. Ya, otomatis dia akan terjadi eliminasi urin karena kemampuan fungsi vesika urinarianya ini sudah menurun. Dia sudah susah untuk buang air kecil dan sisa volume urin dalam kandung kemih ini berlebihan. Jadi otomatis dia juga bisa menyebabkan gangguan eliminasi urin atau retensi urin, susah untuk berkemih. Selanjutnya kita masuk ke post operasi. Nah, post operasi ini setelah operasi ada TURP prostatektomi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dia pengangkatan. Ini adalah
jenis operasi prostat, yaitu dia transurectal resection of the prostate. Jadi ini adalah operasi memotong bagian prostat yang membesar. Jadi dia tuh prosedur bedah untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian prostat. Nah, dia bisa menyebabkan trauma bekas insisi. Seterusnya dari trauma bekas insisi, teman-teman sudah tahu kan insisi itu apa? Trauma bekas pembedahan. Teman-teman tahu sendiri, dia juga bisa menyebabkan nyeri. Trauma ini bisa menyebabkan nyeri. Dia juga bisa menyebabkan penurunan pertahanan tubuh. Otomatis kalau terjadi trauma, dia juga bisa menurunkan pertahanan tubuh. Nah, dari sini, dari trauma bekas insisi ini juga bisa menyebabkan resiko injuri pendarahan. Dia bisa menyebabkan pendarahan. Dia bisa terjadi masalah keperawatan. Selanjutnya, dari penurunan pertahanan tubuh bisa terjadi resiko terjadinya infeksi. Dari trauma bekas insisi ini, penurunan pertahanan tubuh, otomatis sistem imunnya ini menurun, dia bisa terjadi infeksi, kuman lebih gampang masuk. Jadi dia bisa diambil masalah keperawatannya, resiko terjadi infeksi. Dari TURP prostatektomi ini kan setelah operasi biasanya dipasang kateter. Nah, dari kateter itu bisa menyebabkan obstruksi oleh jendolan darah post operasi. Jadi dia bisa terjadi penyumbatan oleh jendolan darah setelah operasi. Nah, jika terjadi penyumbatan, otomatis bisa diambil masalah keperawatannya, eliminasi urin atau retensi urin. Nah, teman-teman, jika nanti ada yang belum mengerti atau belum paham tentang patofisiologinya BPH, teman-teman bisa bertanya di akhir presentasi. Nah, diagnosis keperawatannya, yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik atau spasme kalung kemih. Menurut Hertman dan Heather 2012, ada juga yang kedua retensi urin berhubungan dengan sumbatan obstruksi kandung kemih, sama juga menurut Hertman dan Heather 2012. Selanjutnya ada hambatan mobilitas di tempat tidur berhubungan dengan keterbatasan lingkungan, peralatan terapi, Nanda 2012. Dan selanjutnya ada resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif, kateterisasi, Hertman dan Heather 2012. Teman-teman bisa dilihat di pathway, masalah-masalah keperawatan ini tadi ada di dalam pathway. Yang pertama, asuhan keperawatan pada masalah keperawatan dengan nyeri akut berhubungan dengan infeksi urinaria ditandai dengan ekspresi wajah nyeri. Di sini DS-nya, pasien mengatakan nyeri saat berkemih. Nah, PKRST-nya, jika di pengkajian, PKRST-nya berada di DS. Sedangkan jika dievaluasi, PKRST-nya ada di observasi. Jadi di sini PKRST-nya ini nyeri infeksi urinaria, nyeri Q-nya nyeri terasa senat-senut, R-nya nyeri di bagian rasionalnya di mana, nyeri di bagian genitalia, skala nyeri 6, time-nya nyeri sewaktu-waktu. Selanjutnya DO atau data objektif, ekspresi wajah pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, pasien tampak pucat, tubuh lemas, skala nyeri 5. Mohon maaf teman-teman, skala nyerinya 6, salah ketik. Selanjutnya TTV abnormal, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 97 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah diberikan tindakan keperawatan 7-8 jam, nyeri pasien dapat berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. Yang pertama, kalian mengatakan nyeri berkurang atau hilang, skala nyeri 3, TTV
tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 60-100 kali per menit, respirasi nambah sampai 20 kali per menit, dan suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Maaf teman-teman, itu tertutup, terhalang dengan gambar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, nanti teman-teman bisa baca. Selanjutnya, rencana tindakannya, kaji tingkat nyeri skala 0-10, jelaskan pada pasien tentang penyebab nyeri, ajari teknik relaksasi, beri posisi nyaman pada klien, kolaborasi analgetik. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah banyak belajar tentang diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan nyeri kan. Jadi implementasinya adalah tindakan dari intervensi. Teman-teman bisa lihat sendiri, mengkaji skala nyeri klien 0-10, skala nyeri tadi 6. Menjelaskan nyeri yang disebabkan akibat infeksi urinaria, mengajari teknik relaksasi nafas dalam agar nyeri berkurang, memberikan posisi supinasi. Jadi ini posisi supinasi karena biasanya nyeri diberikan posisi semi-fowler, tapi ini karena dia BPH, jadi dia diberikan posisi supinasi. Dia juga memberikan obat analgetik sesuai dosis dokter. Evaluasinya seperti yang saya katakan tadi, pasien mengatakan nyeri saat berkemih berkurang. NAO-nya, objektifnya TTV abnormal. Maaf teman-teman, ini TTV-nya normal. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 97 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, saya sudah katakan tadi, jika di pengkajian PQRST-nya ada di data subjektif, jika di evaluasi PQRST-nya ada di data objektif. Teman-teman bisa lihat sendiri, nyeri infeksi urinaria, nyeri terasa jenuh, nyeri di genitalia, skala nyeri 3, nyeri sewaktu-waktu, masalah teratasi, intervensi dipertahankan. Selanjutnya, retensi urin berhubungan dengan sumbatan obstruksi kandung kemih. Mohon maaf teman-teman, typo, ditandai dengan berkemih sedikit. Nah, bisa dilihat pasien mengatakan diagnosanya data subjektifnya pasien mengatakan susah buang air kecil, pasien mengatakan berkemih dengan cara mengejan, pasien mengatakan urin keluar sedikit-sedikit, pasien juga mengatakan kandung kemih terasa penuh. Data objektifnya pengeluaran urin sedikit, distensi vesika urinaria atau kandung kemih, dan selanjutnya pengeluaran urin kurang dari 1.500 ml per hari. Tujuan dan kriteria hasil: setelah diberikan tindakan keperawatan 7-8 jam, diharapkan klien dapat berkemih dengan jumlah yang normal tanpa retensi dan tidak teraba distensi kandung kemih. Dengan kriteria hasilnya, klien mengatakan dapat buang air kecil secara mandiri dan menunjukkan perilaku yang meningkatkan kontrol kandung kemih dari urinaria. Pengeluaran urin 2000 ml per hari, distensi kandung kemih berkurang. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di sini intervensinya juga ada rasionalnya. Teman-teman bisa baca sendiri mungkin. Selanjutnya ada evaluasi. Pasien mengatakan masih mengejan saat buang air kecil, distensi kandung kemih menurun. Pasien masih tampak kesulitan untuk berkemih, itu data objektifnya. Analisisnya masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Nah, ini diagnosis keperawatan yang diambil dari buku KMB. Yang pertama itu, diagnosisnya yaitu gangguan eliminasi urin, retensi urin, resiko inkontinensi urin. Nah, intervensi keperawatannya ini adalah pertahanan 3 port kateter post-op, port untuk irigasi lainnya untuk pengeringan, dan port ketiga untuk memompa 1 balon yang menahan kateter pada posisi. Jadi ini adalah kateter post-op. Monitor asuhan dan pengeluaran, monitor tanda-tanda vital perubahan, monitor irigasi kandung kemih pasca operasi. Jadi kita juga
Setelah operasi kita memonitor irigasi kantung kemih, yaitu jumlah cairan yang ada di dalam dan jumlah cairan yang dikembalikan. Kurangkan dengan jumlah cairan yang ada dari jumlah yang dikembalikan untuk menentukan keluaran urin yang sesungguhnya. Jadi kita juga memonitor irigasi kantung kemih, kita monitor jumlah cairan yang masuk, yang keluar berapa, yang masuk berapa banyak, yang keluar berapa banyak. Selanjutnya, catat warna urin yang keluar pasca operasi. Resiko terbesar pendarahan adalah hari pertama setelah operasi. Jadi kita juga catat warna urin, jangan sampai ada tanda-tanda lain seperti hematuria dan sebagainya. Selanjutnya, monitor kejang kandung kemih yang dapat mengindikasikan pengeringan kateter yang terhalangi setelah operasi. Jadi kita juga memonitor kejang kandung kemih. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada obat antispasmodik untuk kejang kandung kemih, yaitu berkemih secara tiba-tiba atau sulit untuk dihentikan. Nah, kita juga mengajarkan pasien untuk menghindari kafein, alkohol, dekongrestan, antikolinergik yang dapat meningkatkan gejala-gejala BPH. Jadi ini tuh obat-obat ini dan juga minuman-minuman ini adalah mereka ini yang dapat meningkatkan gejala BPH. Jadi kita harus menginstruksikan kepada pasien, mengajarkan pada pasien untuk menghindari obat-obat dan minuman ini. Setelah itu ada kateter urin yang tepat atau benar, monitor tanda-tanda infeksi kandung kemih. Berikut ada intervensi kami, beberapa kami ambil dari internet dan beberapa juga kami ambil dari buku. Terima kasih. Jadi teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, typo di presentasi, typo di dalam PowerPoint. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan juga jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa bertanya nanti di bawah. Pokoknya teman-teman bisa bertanya jika ada yang belum mengerti, dan mohon maaf apabila masih kurang menurut teman-teman. Pokoknya teman-teman sekalian mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Dadah.